adik-adik, terima kasih sudah menekan video ini. Channel ini khusus akan membagikan berbagai video pembelajaran yang berkaitan dengan IPA dan biologi. Selamat belajar! Kali ini kita akan masuk ke pembahasan kelas 10 SMA. Nah, khususnya misalkan membahas pelajaran biologi, yaitu tentang topik ruang lingkup biologi. Jadi, Miss harap kalian tetap semangat belajar. Kalau mungkin saat ini masih proses daring, tapi jangan sampai semangat belajarnya berkurang. Dan selamat belajar! Nah, belum sampai di situ, Miss harap dari ciri sains tadi kalian sudah paham. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian cabang ilmu biologi. Pastinya karena kalian saat ini sudah kelas 10, bisa jadi kalian juga sudah pernah mendengar salah satu cabang biologi. Oke, yang pertama itu ada cabang biologi yang disebut dengan mikrobiologi. Nah, di sini ada dua kata, mikro dan biologi. Artinya, tadi bio itu artinya kehidupan, logos artinya ilmu, berarti ilmu yang berhubungan dengan kehidupan. Nah, mikro artinya kehidupan yang dicakup dalam cabang ilmu biologi ini berhubungan dengan makhluk hidup yang dia itu ukurannya sangat kecil atau mikro. Kira-kira itu apa? Berarti adalah mikroorganisme. Artinya mikrobiologi ini membahas semua tentang mikroorganisme atau yang disebut juga ilmu mikroorganisme. Oke? Nah, yang kedua, ada cabang ilmu biologi yang disebut dengan zoologi. Artinya dari dua kata, zoo dan logos. Berarti zoologi ini berhubungan dengan ilmu yang mempelajari tentang hewan. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada botani. Nah, botani itu adalah ilmu yang mempelajari tentang semua tumbuhan, semua yang berkaitan dengan tumbuhan. Oke, lanjut ada cabang ilmu biologi yaitu parasitiologi. Parasit berarti ilmu ini mempelajari tentang parasit. Oke, kemudian lanjut yang kelima ada virologi. Oke, siapa yang tahu cabang ilmu biologi ini? Ya, artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Oke, yang dekat dengan virus berarti adalah cabang ilmu biologi bakteriologi, yaitu yang berhubungan atau ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Oke, lanjut ada ornitologi. Ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari semua tentang burung. Nah, dan ada satu lagi yang akan saya kasih tahu yaitu entomologi. Nah, ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang apa kira-kira? Serangga. Oke. Nah, selain itu Miss juga akan memberikan cabang ilmu biologi yang lainnya, yaitu yang dibagi berdasarkan struktur fungsinya. Yang pertama itu ada cabang ilmu biologi yang disebut dengan sitologi. Jadi, cabang ilmu ini mempelajari tentang sel. Ingat ya, sitologi berarti mempelajari tentang sel. Nah, yang kemudian ada yang kedua, histologi. Histologi ini mempelajari tentang jaringan. Nah, yang ketiga ada morfologi. Nah, sebenarnya ini cabang ilmu yang sangat-sangat sering digunakan di buku pelajaran kalian, yaitu tentang ilmu yang mempelajari struktur tubuh bagian luar. Ya, ingat, ilmu yang mempelajari struktur luar tubuh makhluk hidup. Itulah morfologi. Oke. Nah, kemudian ada fisiologi. Oke, fisiologi ini ilmu yang mempelajari
bagian tubuh. Ya, kemudian yang terakhir akan Miss berikan yaitu anatomi. Ini juga morfologi dan anatomi itu sangat-sangat sering digunakan di pelajaran atau di buku kalian. Nah, anatomi kira-kira kalian sudah tahu ya. Nah, anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari struktur bagian dalam tubuh makhluk hidup. Oke, paham sampai di sini? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik berikutnya, yaitu kenapa Miss kita harus mempelajari biologi? Apa pentingnya untuk kehidupan kita? Wow, jangan salah. Manfaat dari belajar biologi itu sangat-sangat banyak. Kalian mau tahu apa? Oke, kita lanjut. Manfaat yang pertama itu lebih mengenal diri sendiri. Wow, ini sangat dalam artinya ya. Artinya saat kita belajar biologi, kita tahu betul apa yang menjadi bagian tubuh kita, bagian luar tubuh kita mungkin. Atau mungkin saat kita sedang bercermin, kenapa mata saya bisa seperti ini, hidung saya bisa seperti ini, kulit saya seperti ini. Itu semua bisa kita temukan jawabannya dengan belajar biologi. Oke. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan kualitas diri. Nah, di sini contoh, kita mungkin mengalami flu. Apalagi pada masa-masa sekarang sedang pandemi, kalau mungkin kita badannya tiba-tiba merasa tidak enak, pegal, atau kita tiba-tiba demam, batuk, ya, masih gejala-gejala, dari situ, dari biologi, kita bisa langsung mencegah. Wow, berarti tubuh saya saat ini sedang tidak enak, sedang tidak baik. Artinya bagaimana? Kita mulai mencari tahu kira-kira makanan apa atau hal apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imun kita, kekebalan tubuh kita. Akhirnya kita tidak jadi terserang penyakit yang lebih parah. Jadi cukup sangat bermanfaat ya. Nah, yang kemudian yang ketiga, mengenal lingkungan. Nah, jadi biologi itu tidak semua harus berhubungan ke diri kita sendiri, ke manusia. Kita juga diajarkan untuk mengerti dengan lingkungan, karena di lingkungan itu masih ada makhluk hidup, yaitu hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mungkin ada di sekeliling kita, baik itu benda hidup atau benda mati. Oke, paham sampai di sini? Nah, sebelum kita lanjut, ayo yang belum like atau belum subscribe, diharap di subscribe ya, agar selanjutnya kalau ada video baru, kalian langsung menerima video atau notif video yang Miss upload, yang tentunya akan berkaitan dengan pelajaran kalian juga. Oke, yang keempat, memanfaatkan kekayaan alam. Nah, ini juga sangat penting. Artinya, apa yang ada di bumi kita ini, di alam kita ini, bisa kita gunakan dengan baik, dengan bijak, agar tidak rusak, agar tidak habis dengan cepat, bahkan untuk membuat kekayaan alam itu tetap terjaga. Jadi kita bisa belajar untuk mengembangbiakan, untuk melestarikan tentunya. Nah, itu ada dari pelajaran biologi. Oke, yang terakhir manfaat yang akan Miss berikan yaitu mengetahui makhluk hidup yang berhubungan dengan yang ketiga tadi. Jadi kita tahu apa saja yang ada di lingkungan kita, bagaimana makhluk hidup lain, bagaimana kita merawat tumbuhan, bagaimana kita merawat hewan, bahkan bisa berbagi kehidupan dengan mereka. Oke, nah selanjutnya sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu tingkatan organisasi kehidupan. Nah, jadi kehidupan ini bisa terbentuk, pastinya ada tingkatannya, bukan langsung bumi itu terbentuk, tidak.
Jadi semua ada bagian-bagiannya sehingga bumi bisa terbentuk seperti ini. Itu kalau dipelajari dari sains ya. Kalau mungkin dipelajari dari ilmu keagamaan itu beda lagi. Jadi kita sekarang fokus dari ilmu sainsnya. Nah, organisasi atau tingkatan organisasi kehidupan ini dimulai dari sel. Sel ini adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Baik itu sel hewan dan juga sel tumbuhan. Berkaitan dengan sel, kalian boleh cek di video sebelumnya yang sudah Miss upload ya. Nah, jadi sel ini seperti yang Miss bilang tadi bahwa tubuh manusia, tubuh hewan, tubuh tumbuhan itu bisa terbentuk karena adanya sel. Nah, sel inilah nanti akan berkumpul menjadi jaringan, sehingga jaringan itu disebut kumpulan dari sel-sel atau banyaknya sel. Nah, kemudian jaringan ini terbentuk lagi menjadi organ. Nah, tentang organ juga kalian boleh cek di video sebelumnya yang berjudul tubuh manusia. Di sana ada jenis-jenis organ tubuh manusia. Nah, organ seperti yang kita ketahui ada otak, ada paru-paru, ada jantung, ada lambung, ada usus, ginjal, kulit, dan yang lainnya. Oke. Nah, setelah organ ini akan berkumpul menjadi sistem organ. Ayo, kira-kira yang kalian tahu sistem organ itu salah satunya apa? Yaitu dengan memanfaatkan organ paru-paru. Berarti dia masuk ke sistem organ sistem pernapasan. Kalau dia lambung, usus, itu berarti sistem pencernaan. Kalau dia jantung, itu masuk ke sistem peredaran darah. Dan nanti setiap sistem organ ini akan kita lanjut membahas di video selanjutnya. Oke? Nah, setelah sistem organ, maka terbentuklah manusia. Wujudnya contoh seperti seperti kalian juga. Ya, jadi tubuh kita ini terbentuk karena adanya sistem organ, yaitu individu. Jadi setelah sistem organ itu lanjut menjadi individu, yaitu diri kita sendiri. Nah, setelah individu nanti akan berkumpul. Berarti disebut dengan populasi. Jadi populasi itu adalah sekumpulan individu yang menempati wilayah atau habitat yang sama. Nah, kemudian populasi berkumpul lagi menjadi komunitas. Komunitas terbentuk lagi menjadi ekosistem. Oke adik-adik, untuk part selanjutnya tentang ruang lingkup biologi kelas 10 akan Miss lanjut di video selanjutnya. Jadi jangan lupa cek lanjutan dari video ini di channel ini. Dan untuk mendukung channel ini, Miss harap kalian dukung Miss dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, bye-bye.